Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Dua wanita istimewa. Aku perginya sama mama, Mas, ucap Aina saat menelpon Alex. Aku akan ikut, ucap Alex dari seberang sana. Mas masih kerja, ucap Aina mengingatkan. Aku ikut sayang, aku akan segera pulang. Ada Joe yang akan menghandle semuanya, ucap Alex sambil merapikan mejanya. Ia tak mau Aina keluar rumah tanpa dirinya, walaupun ia pergi bersama mamanya. Aku perginya sama mama loh, Mas, Aina kembali memberitahu. Apa katanya? Tanya mama yang berada di samping Aina. Mereka sudah bersiap untuk pergi, tapi menantunya itu bilang ingin meminta izin dulu dari suaminya. Mas Alex mau ikut kita, Mah, ucap Aina segera. Sini, biar mama bicara sama dia. Mau apa dia ikut-ikut kita? Wanita parubaya itu pun meraih ponsel Aina. Alex, ucap mama setelah menempelkan ponsel di telinganya. Iya, Mah. Mama mau ajak Aina. Untuk apa kamu ikut? Tanya mama segera. Aku akan ikut. Aku akan jadi bodyguard kalian. Gak usah pakai bodyguard. Kami mau melakukan urusan wanita. Anak laki gak usah ikut. Alex akan tetap ikut. Ini Alex sudah di jalan, Mah. Aku gak mau mama dan istriku kenapa-kenapa. Tunggu aku pulang. Aku tutup, Mah. Hei, mama menghembuskan nafas. Putranya sudah memutuskan panggilan mereka. Apa kata Mas Alex, Mah? Tanya Aina menerima ponselnya kembali. Katanya dia mau ikut. Sudah, ayo kita pergi saja. Biarkan saja dia, ucap mama menggandeng lengan menantunya. Tiba-tiba ponsel Aina kembali berdering. Sebentar, Mah, Mas Alex telepon, ucap Aina segera mengangkat panggilan itu. Sayang. Iya, Mas, jawab Aina. Aku masih di jalan, kamu tunggu aku. Awas kalau kamu pergi tanpa aku. Aku tak mengizinkanmu, ancam Alex. Tapi, kok dimatikan sih? Kesal Aina. Alex memutuskan sambungan telepon begitu saja. Apalagi katanya? Disuruh tunggu, Mah. Kita tunggu sebentar ya, Mah. Soalnya Mas Alex sudah di jalan. Kita pergi saja. Gak usah nunggu Alex. Tapi, Mah, Aina gak diizini Mas Alex pergi. Kalau gak sama dia, ucap Aina menundukkan kepala takut. Ia tak enak dengan mertuanya. Tapi ia juga gak mau membuat Mas Alex jadi marah. Mama mendengus, menantunya itu terlalu patuh pada putranya. Beberapa saat pun berlalu. Kamu saja duduk di depan sama Alex. Aina di belakang aja, Mah. Gak apa, kamu aja. Enggak, Mah. Aina merasa tak nyaman jika ia yang duduk di samping Alex. Alex melihat keduanya yang saling oper-operan bola. Sudah, kalian berdua duduk di belakang saja. Hari ini biarkan Alex jadi supir Mama dan Aina. Alex akan bijak hari ini. Alex membuka pintu mobil dan mempersilahkan mamanya masuk. Setelah menutup pintu, ia menggandeng Aina ke pintu sebelahnya dan mempersilahkan Aina masuk juga ke dalam mobil. Oke, mau kemana nyonya-nyonya ini? Tanya Alex setelah duduk di kursi pengemudi. Ia menoleh ke belakang dengan wajah terpampang bahagia. Bawa kami ke salon, Pak Supir, ledek mama segera. Aina mengulum senyum mendengar ucapan mama yang membuat wajah Alex cemberut. Baiklah nyonya, mari kita meluncur. Alex pun perlahan segera melajukan mobilnya. Mama belum cerita banyak tentang Alex sama kamu, ucap mama melihat Pak Supir melirik dari spion. Cerita apa, Mah? Alex itu masih kecil sangat pemalu saat hari pertama masuk SD. Mama, jangan buka kartu. Aina itu istri kamu sekarang. Mana boleh ada rahasia lagi. Iya kan, Ai? Iya, Mah, jawab Aina gugup. Ia melirik suaminya berwajah kesal. Jadi waktu itu dia kebelet pipis. Jadi karena malu permisi ke kamar mandi, dia tahan sajalah. Karena sudah tak bisa ditahan lagi, dia pun mengompol. Cerita mama sambil tertawa mengingat Alex kecilnya. Mama, Alex menepuk jidatnya. Teganya mama membongkar aib masa lalunya. Oh, iya, Mah, ucap Aina hanya bisa tersenyum. Ingin tertawa tapi takut dengan ekspresi suaminya yang beratap tajam itu. Setelah itu kamu tahu, Alex minta pindah sekolah.
Padahal mama bilang dia akan pindah kelas saja. Tapi anak itu merengek terus, harus tetap pindah sekolah. Aina mengangguk, dia tak heran dengan sikap Alex yang seperti itu. Akan terus merengek jika ia tak menurutinya. Sudah sampai, ayo turun, ucap Alex segera. Mama melihat sekitar, ternyata mereka sudah sampai. Padahal mama ingin menggibahi putranya itu. Alex berada di tengah keduanya. Ia menggandeng mama dan Aina di sisi kanan dan kirinya. Senangnya, aku punya dua wanita istimewa, ucap Alex menoleh pada keduanya bergantian. Yang satu mamaku tersayang, meski tukang merepet, ledek Alex. Mama menokok kepala Alex. Kalau kamu menurut jadi anak, mama juga gak akan merepet. Kamu kira merepet itu gak capek? Wanita parubaya itu jadi mengoceh. Alex tertawa lalu ia mengecup pipi sang mama. Perlakuan Alex membuat mama jadi tersenyum meski tadi sempat kesal. Dan satunya lagi, wanitaku, Ainaku tersayang, ucap Alex menatap sejenak. Aku mencintaimu, ungkap Alex sambil mengecup pipi Aina. Wajah Aina jadi memerah. Ia malu Alex seperti itu saat ada mamanya. Seharusnya mama membawa papa juga. Alex menunggu kedua wanita yang sedang melakukan perawatan di salon. Ia mengisi waktu sambil bermain game di ponselnya. Awalnya Alex tersenyum. Lama-lama wajahnya mulai kesal. Ia sudah menghabiskan 5 cup kopi, tapi kedua wanita itu belum selesai juga. Apa mereka melakukan operasi wajah? Batin Alex mengingat begitu lamanya waktu sudah berlalu. Mas Alex? Alex mengalihkan pandangan ke arah suara yang terdengar begitu manja di telinganya. Pria itu terpesona sesaat. Aina makin cantik. Wanita itu juga tampak fresh dan bersemangat. Tadinya Alex merasa mereka sudah selesai, tapi ternyata tidak. Wanita-wanita itu sekarang malah shopping. Alex tak masalah mama dan Aina mau membeli apapun atau mau memborong semua yang ada di mall itu. Tapi yang membuatnya kesal, kedua wanita itu menjadikannya tukang angkat barang belanjaan mereka. Alex, bawa dulu ini ke dalam mobil. Kalian berdua tunggu di sini. Mama dan Aina mengangguk kompak. Ayo, kita ke sana, ajak mama setelah melihat Alex sudah menjauh. Putranya nantikan bisa menelpon mereka. Mama dan Aina kembali menyisir toko-toko yang berada dalam mall tersebut. Melihat-melihat dahulu, bawa ke kasir, kemudian. Setiap keluar toko, ada saja kantong belanja yang pertama. Aina terpelongo, mama membeli barang tak pernah melihat harganya dulu. Begitu sampai kasir, mertuanya memberikan kartu ATM-nya, gesek, dan struk pun tercetak. Kalau kita borong semua barang yang ada di mall ini, kartu ATM ini masih bisa membayarnya, bisik mama memberitahu. Hah? Aina syok menutup mulutnya, ada berapa banyak isi di dalamnya ya? Mama kembali mengajak Aina shopping lagi. Menantunya itu terpaksa mengangguk. Aina sudah capek berkeliling mall, tapi mama begitu masih bersemangat. Aina menoleh ke belakang saat ada yang memanggil namanya. Ternyata benar kau, dasar pembunuh. Pembunuh? Apa maksudnya? Aina tak mengerti. Ia melihat tatapan aneh wanita yang memanggilnya itu. Wajah itu penuh amarah dan kebencian melihat dirinya. Siapa Ai? Tanya mama bertanya-tanya. Gak tahu mah. Ayo, kita pergi saja dari sini. Aina mengajak mama untuk segera pergi. Aca pasti mau mencari masalah dengannya. Apa kau senang dan bahagia membuatku seperti ini? Kan, benar. Aca meninggikan suaranya, membuat beberapa perhatian orang pun jadi tertuju pada mereka. Mas Alex mana sih? Aina menghembuskan nafas dalam, hanya berpisah sebentar saja dengan Alex. Ada saja yang menghampiri, dan ingin mencari masalah dengannya. Apa kau tahu? Aku sudah kehilangan suamiku, bahkan aku juga telah kehilangan anakku. Lanjut, Aca kembali dengan suara bergetar, semua gara-gara Aina. Mendengar itu, Aina pun membalikkan tubuhnya. Jika kau kehilangan mereka, sebaiknya segera melapor ke kantor polisi. Bukan menyalahkanku, Aca. Kau? Aca benci mendengar ucapan Aina yang seakan meledeknya. Ia melangkah untuk segera menghampiri Aina. Mau apa kamu sama menantu saya? Mama segera menghadang Aca. Hei, minggirlah. Aku punya urusan sama wanita pembawa sial ih. Tangan mama melayang ke wajah Aca.
Jaga ucapanmu pada Aina. Mama jadi emosi dengan wanita yang tidak punya etika itu. Ia juga tak terima menantunya dikatakan seperti itu. Kenapa ibu menampar saya? Jelas-jelas menantu ibu itu memang pembawa sial. Gara-gara dia suamiku menceraikanku, dan aku keguguran. Jelas saja dengan mata berkaca-kaca. Aina sangat kaget mendengar itu. Ternyata Arga telah menceraikan Aca dan Aca mengalami keguguran. Kasihan Aca sudah kehilangan anak. Aku kehilangan anakku yang bahkan belum dilahirkan. Itu semua gara-gara kau. Aca pun menangis histeris meluapkan amarahnya. Tetap menyalahkan Aina atas apa yang terjadi. Kamu wanita yang sangat jahat dan begitu tega melakukan ini padaku. Kau pembunuh. Kau membunuh anakku. Aca berteriak-teriak. Ia ingin membuat Aina malu. Apa yang kau katakan? Aku tak pernah melakukan apapun padamu. Bahkan pada anakmu itu. Aina membela diri. Ia tak mengerti kenapa Aca malah menyalahkan dirinya. Jika saja saat itu aku tak menerima tawaran kerja darimu, kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak mungkin kehilangan anakku. Aca menyesali yang telah berlalu. Kau adalah sumber masalah. Ini semua gara-gara kau, Aina. Peki Aca menunjuk Aina. Aca tampak sangat emosi. Kau, Aina kesal dengan tuduhan asal Aca padanya. Ia pun menghampiri Aca, menjambak rambut wanita itu dengan kuat. Jangan pernah menyalahkanku. Kau dan Arga yang punya masalah. Jangan mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahanmu. Aina tak terima ucapan Aca. Emosi Aca kian meledak, ia pun membalas Aina, menjambak rambut Aina. Mereka pun terlibat jambak-jambakan. Mama yang melihat itu jadi kebingungan dan memanggil security yang berada di sekitar. Kau pembunuh, Ai. Kau membunuh bayiku. Kau wanita jahat. Aca seperti tampak stres kehilangan sang anak. Sadarlah, kau yang membunuh anakmu sendiri. Kau yang membunuhnya bukan aku, bagi Aina. Security pun melerai keduanya. Penampilan Aina dan Aca sama-sama sudah berantakan. Rambut mereka sudah seperti singa, sangat semeraut sekali. Aku tak akan memaafkanmu. Kau membunuh anakku. Aca masih berteriak meski security sudah menggeretnya pergi. Sayang, kamu gak apa? Tanya Mama khawatir. Aina gak pernah melakukan apapun padanya, Mah. Aina bukan pembunuh, Mah. Percayalah pada Aina. Ucap Aina menangis terisak-isak berusaha menjelaskan pada Mama. Ia tak mau mertuanya berpikiran yang tidak-tidak karena mendengar ucapan Aca itu. Aca sangat sengaja menyalahkan dirinya atas semua yang telah terjadi, karena Aca menganggap Aina lah awal semua masalah. Padahal saat itu Aina hanya ingin membantu memberikan info soal lowongan pekerjaan di kantornya bekerja. Ia sangat ikhlas membantu Aca mendapatkan pekerjaan. Tapi perceraian dan keguguran Aca itu kenapa malah menyalahkan dirinya? Sementara di sini Aina juga adalah korban dari perselingkuhan mereka. Sudah, Mama tahu, Nak. Mama sangat percaya sama kamu. Kamu anak baik. Di sini kamu korbannya. Mama memeluk Aina sambil menepuk-nepuk pundaknya. Ayo, kita ke Alex saja. Mama menuntun sang menantu. Aina sudah tampak lemah. Halo, Mama di mana? Tanya Alex kesal. Saat ia kembali ke tempat itu, ia tak melihat dua wanita kesayangannya. Pasti mereka sudah kembali melalak. Tunggu di sana, Mah. Jangan kemana-mana, aku akan segera ke sana. Ucapnya lalu memutuskan panggilan ponselnya. Alex melangkahkan kakinya lebar dan cepat. Ia akan kembali ke parkiran. Mama dan Aina ternyata sudah sampai parkiran. Mas Alex, Aina segera berlari begitu melihat sang suami. Ia segera memeluknya. Tangis Aina kembali tumpah. Kenapa, Mah? Tanya Alex bingung. Ia pun melihat sang mama. Kita pulang saja, ajak Mama. Nanti saja kamu tanya. Kalau Aina sudah tenang, saran Mama. Sayang, ayo kita pulang. Alex merangkup wajah sedih Aina. Beberapa saat berlalu. Aca jadi menyalahkanku atas yang terjadi, Mas, ucap Aina setelah menceritakan semua yang terjadi pada sang suami. Kini ia duduk di pangkuan Alex sambil menyembunyikan wajahnya di dada tegap milik suaminya. Dia yang salah, bukan kamu. Sudah, gak usah kamu dengarkan omongannya. Alex sangat geram mendengar cerita Aina. Beraninya wanita bernama Aca itu menyalahkan istrinya.
Padahal ia dan orang itu alias Arka yang telah menyakiti hati Aina. Mas, kalau aku tahu begini, aku gak akan mau membantunya saat itu. Aca menyalahkanku untuk itu. Aina jadi menyesal memberitahu info lowongan pada Aca. Bukannya berterima kasih, Aca malah mencari orang lain untuk disalahkan. Alex yang mendengar sejenak menghentikan tangan yang dari tadi mengelus kepala Aina. Jika saat itu Aca tidak jadi bekerja di sana, mungkin tak akan ada perselingkuhan Aca dan orang itu. Sudah dipastikan Aina tentu akan menikah dengan orang itu tanpa ada masalah. Kenapa mas? Tanya Aina mendongakkan kepala menatap Alex. Tangan Alex berhenti mengelus kepalanya. Sayang, Alex makin mendekatkan tubuh Aina padanya. Aku bersyukur atas apa yang telah terjadi. Benar, Alex sangat bersyukur. Mas, Aina kesal mendengar ucapan Alex. Karena hal itulah yang membuat kita bersama. Alex tersenyum penuh cinta. Tapi mas, aku harus terluka dahulu untuk hal itu. Maaf jika aku datangnya terlambat, sayang. Aku pasti akan menyembuhkan lukamu. Alex mencubit kemas hidung sang istri. Apa luka itu belum sembuh, sayang? Tanya Alex serius beratap mata seduh Aina. Aina berpikir sesaat, lalu menggeleng. Aku mau katakan terima kasih, mas. Lukaku sudah sembuh. Aku sangat bahagia bersamamu. Berada di dekapan pria itu membuat Aina merasa nyaman dan terlindungi. Kalau kamu mau berterima kasih, kamu harus lakukan. Mas Alex, Aina menutup mulut sang suami. Pasti mesum itu, timpal Aina lagi. Pikiran kamu saja yang mesum. Alex tertawa. Aku mau kamu pijatin aku. Oh, Aina jadi malu. Tapi pijatin yang itu. Aina pun menggigit hidung Alex. Dasar. Bersambung.